Dimensi yang tidak terbatas, tidak berakhir, ada di dalam kita. Kuasa penciptaan ada di dalam mulutku. Dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Amin. 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 Yang paling penting adalah kamu menyadari kita sudah dipindahkan. Haleluya. Kita tidak lagi natural. Roma 8 ayat 9, tetapi kamu bukan lagi daging, tapi kamu adalah roh. Amin. Haleluya. Kamu bukan lagi daging, tapi kita adalah roh. Haleluya. Karena Allah itu adalah roh, maka kita menyembah Dia di dalam roh dan kebenaran. Kita tidak menyembah Allah di dalam daging, karena daging tidak bisa menyentuh dimensi Allah. Haleluya. Tetapi Allah bisa termanifestasi di dalam daging. Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Yesus berkata, hanya orang yang naik ke surga yang tahu ya sehingga turun. Haleluya. Maka ketika kita ada di dalam dimensi surga, maka kita ada dalam dimensi keilahian. Nah, saya berdoa supaya ini terus ditambahkan kepada kita. Oke, mari kita lihat dulu Wahyu 5. Wahyu 5. Haleluya. Wahyu 5. Karena kita masih tetap tentang menggali dimensi roh. Di rumah Bapakku banyak tempat, banyak ruang. Amin. Haleluya. Wahyu 5 ayat 1 sampai 5. Siap? Siap? Jadi kita masih berbicara tentang dimensi roh. Kegagalan manusia adalah ketika dia ingin mengukur Tuhan dalam dimensi natural. Tak akan bisa. Itu sebabnya Kain ingin datang kepada Allah dengan natural. Sementara Habel, dia sudah menangkap tentang penebusan. Itu sebabnya dia menyembelih anak domba. Dia sudah merawatnya sejak dari lahir dan mempersiapkan anak domba itu, sehingga Allah melihat ini bukan soal hasil pekerjaan, tetapi ini soal tentang apa yang dilihat, sehingga Allah menolak persembahan Kain dan menerima persembahan Habel. Haleluya. Ya, jadi ini tentang apa yang bisa kamu lihat. Nah, kegagalan manusia adalah ketika ingin berjalan dengan Allah tapi natural. Mereka sudah melihat manifestasi Allah di dalam tiang awan di siang hari, supaya mereka tidak kepanasan dan terbakar oleh padang gurun. Mereka sudah melihat tiang api di malam hari untuk menjadi terang bagi jalan mereka, sehingga binatang melata yaitu liban, ular, kalajengking itu tidak memangut mereka. Tetapi mereka berjalan dengan natural. Jadi ini sebenarnya adalah pembelajaran yang terus diulang. Ya, makanya kita tidak bisa datang kepada Allah dengan agama. Haleluya. Kita tidak bisa datang dengan hanya tata-tata ibadah, karena Allah tidak tinggal di dalam yang kaku, tetapi Allah bergerak di dalam Dia. Allah itu bergerak di dalam Dia. Allah ada di dalam kita, ya. Dia ada di dalam kita. Amin. Kita ada di dalam Allah, ya. Jadi Dia mau kita bergerak dalam dimensi roh. Nah, sehingga ketika yang natural itu mencoba dipakai untuk bisa menjamah Allah seperti Nimrod, lalu dia mengumpulkan seluruh kota dan pemimpin kota berkata, mari kita membangun menara sampai ke langit. Kalau ditulis sampai ke surga katanya. Ya, dia ingin menyamakan, menggabungkan antara bumi dan surga dengan cara manusia. Nah, itulah agama. Amin. Sehingga apa yang terjadi?
Lalu Tuhan berkata, mengacaukan bahasa mereka, pengertian mereka, ya, sehingga mereka berpencar. Tetapi dengarkan baik-baik, spirit Babel sejak hari itu menjadi penghalang utama untuk Allah membangun gerejanya. Karena Nimrod membangun Babel, tetapi Allah terus berbicara di dalam Alkitab tentang Babel dan spirit Babel. Marketplace adalah tempat roh Babel bekerja. Saya ulangi, marketplace adalah tempat Babel bekerja. Tapi kita tidak takut kepada spirit Babel. Itu sebabnya Daniel, Sadrak, dan Mesak, Abednego disiapkan di dalam rumah. Kenapa kita membangun rumah? Karena kita harus menyiapkan orang-orangnya Allah dengan spirit, yaitu Sion, spirit Yerusalem. Amin. Supaya apa? Bukan soal jumlah, tetapi 4 orang ini membawa spirit surga kepada Babel, sehingga Babel itu melihat manifestasi Allah. Allah bermanifestasi di dalam gua singa. Allah bermanifestasi di dalam yang namanya api yang dipanaskan 7 kali lipat. Ya, bahkan ada bonus, ada kehadiran Allah di situ. Karena Nebukadnezar melihat ada muka seperti anak dewa, manifestasi. Jadi Babel itu adalah spirit. Katakan, Babel adalah spirit. Babel adalah spirit. Apa spirit Babel? Spirit Babel adalah spirit dari Firaun. Dia ingin memakai semua, memperbudak semua untuk memperkaya dia. Itu spirit yang dipakai juga di Mesir ketika Firaun menindas seluruh orang Israel. Bahkan dia berkata, ya, minta lebih banyak lagi, batakun lebih banyak. Lalu orang Israelnya, tambahkanlah bakunya. Lalu dia marah dan diambil campur dan dipukuli. Usahakan, enak sekali kamu hidup di bangsaku, katanya. Lalu berteriklah orang Israel, mereka menjerit. Ya. Ini spirit Babel mengambil. Spirit Babel itu juga adalah sama dengan yang ada di Babylon. Mengambil Sadrak, Mesak, Abednego, dan Daniel, dilatih dengan sekolah sekolah D3 Babel, karena 3 tahun kan, supaya setelah tamat mereka bekerja untuk Nebukadnezar. Jadi kita sedang melatih orang-orangnya Tuhan supaya mereka tidak bekerja bagi dunia, tidak hidup bagi Babel, tidak hidup bagi uang, tapi hidup bagi Allah. Haleluya. Orang-orang yang hidup bagi dunia ini, bagi Babel, mereka akan terus akan hidup dengan namanya diperbudak. Makanya orang yang mengejar uang akan menjadi hamba uang. Haleluya. Tapi orang yang mengejar Tuhan akan menjadi anak Tuhan. Haleluya. Amin. Oke. Wahyu 5 ayat 1 sampai 5. Maka aku melihat di tangan kanan dia yang duduk di atas tahta itu sebuah gulungan kitab yang ditulis di sebelah dalam dan sebelah luarnya dan dimeterai dengan 7 meterai. Kalau 7 meterai berarti ini disegel. Dan aku melihat seorang malaikat yang gagah yang berseru dengan suara nyaring, katanya, siapakah yang layak membuka gulungan kitab itu dan membuka meterainya? Karena selama meterai itu masih tersegel, maka tidak ada orang yang tahu apa yang Tuhan akan kerjakan. Ayat ketiga, tetapi tidak ada seorang pun yang di sorga atau yang di bumi atau yang di bawah bumi yang dapat membuka gulungan kitab itu atau yang dapat melihat sebelah dalamnya. Ayat 4, maka menangislah aku dengan amat sedihnya, kata Yohanes,
Karena tidak ada seorang pun yang dianggap layak untuk membuka gulungan kitab itu ataupun melihat sebelah dalamnya. Haleluya. Amin. Mari kita lihat dulu Kejadian 3 ayat 23-24. Kejadian 3 Haleluya. Amin. 22, 1 dan 3 ya. Berfirmanlah Tuhan Allah, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ayat 24, ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya lah beberapa keruk dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan ke pohon kehidupan. Antara kitab Wahyu 5 ayat 1-4 dan Kejadian 3 ayat 23-24 itu ada hubungannya. Kenapa meterai gulungan itu masih termeterai dan tersegel? Karena belum ada seorang pun yang bisa layak, digarisbawahi, yang bisa layak untuk membuka gulungan kitab itu. Apa isi gulungan kitab? Isi gulungan kitab itu adalah tentang rencana Allah yang akan dilakukan di masa yang akan datang. Apa bedanya kita dengan orang dunia? Mereka tidak tahu apa yang Allah kerjakan di masa yang akan datang. Tapi apa beda umatnya dengan orang dunia? Umatnya tahu apa yang akan Allah kerjakan di masa yang akan datang. Karena dia sudah melepaskan roh nubuatan. Amin. Haleluya. Roh nubuatan adalah roh yang memberikan kesaksian tentang Yesus Kristus. Haleluya. Ada 4 roh pekerjaan Roh Kudus di dalam kita. Roh Kudus yang disebut adalah roh kebenaran. Dia bekerja dengan roh pewahyuan. Yang kedua adalah roh pengertian, understanding. Yang ketiga adalah roh hikmah, wisdom. Haleluya. Wisdom. Dan yang keempat adalah Allah bekerja di dalam roh nubuatan. Amin. Haleluya. Roh pewahyuan berbicara tentang revelation. Kita lihat dulu Efesus 1 ayat 17. Kita harus selalu berbicara tentang Allah, dan itu tidak akan bertentangan dengan firman yang tertulis. Haleluya. Kalau saya bicara kemarin di ibadah guru bicara tentang mendengar suara Tuhan, apa ciri-ciri suara Tuhan? Ciri-ciri suara Tuhan itu adalah yang pertama, dia akan mendidik, mengajar, menasehati, mengupgrade kita. Yang kedua adalah suara Tuhan tidak mungkin bertentangan dengan firman yang tertulis, yaitu Alkitab. Haleluya. Haleluya. Jadi kalau ada orang berkata Tuhan berbicara kepada saya tetapi bertentangan dengan Alkitab, dipastikan itu adalah suara setan. Contoh misalnya, Tuhan berbicara kepada saya,
saya harus merampas uang burju. Tak tertulis, sudah bertentangan dengan firman Tuhan. Sudah jelas. Berarti itu suara dari setan. Jadi kita bisa kenali suara Tuhan yang kita dengar itu tidak mungkin bertentangan dengan firman yang tertulis. Alkitab adalah penjaga dari orang berkata saya mendengar suara Tuhan. Haleluya. Yes. Amin. Efesus 1 ayat yang ke-7. Mari kita baca 1, 2, 3 ya. Dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan roh wahyu untuk mengenal Dia dengan benar. Haleluya. Haleluya. Untuk mengenal Dia dengan benar. Jadi Tuhan berikan roh wahyu, revelation spirit and wisdom spirit. Haleluya. Haleluya. Ini pekerjaan Roh Kudus. Ya. Sebagai roh kebenaran. Amin. Tadi kan yang pertama adalah roh Wahyuan. pewahyuan, revelation spirit. Haleluya. Yang kedua adalah roh Pengertian. pengertian. Yang ketiga adalah roh Hikmat. Haleluya. Jadi nomor 1 dan nomor 3 ini ayatnya. Ada roh hikmat. Roh pengertian. Kita lihat dulu di dalam Kolose 1 ayat 9. Kolose 1 ayat 9. Satu, dua, tiga ya. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Itu namanya roh pengertian. Roh pengertian akan membawa kita untuk mengerti kehendak Allah dalam hidupmu. Haleluya. Itu roh pengertian. Roh pewahyuan dan roh hikmat adalah roh yang membukakan sesuatu kepadamu. Itulah roh pewahyuan. Haleluya. Kalau firman Tuhan datang kepadamu, lalu itu hanya menjadi sebuah informasi, walaupun kau mencatat dengan lengkap, itu hanya informasi. Berarti tidak ada pekerjaan roh pewahyuan di sana. Iya. Haleluya. Tapi kalau roh pewahyuan bekerja, maka dia akan menyingkapkan kepadamu firman yang datang kepadamu. Itu bukan lagi hanya menjadi informasi, tapi firman yang datang itu akan menjadi makanan. Sehingga firman itu akan menjadi Matius 4 ayat 4. Yaitu apa? Bahwa manusia tidak hidup dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mendengar firman Allah sebenarnya adalah ketika itu adalah waktu kita untuk makan. Iya, amin. Itu sebabnya orang yang mendengar firman Tuhan hanya sebagai informasi tanpa roh pewahyuan, maka hanya akan menambah pengetahuannya saja. Tapi kalau firman itu datang dengan roh pewahyuan, penyingkapan, maka itu akan menjadi makanan. Itu akan mengubah passion kita, mengubah hati kita, mengubah kehidupan kita, menanamkan sifat dasar Allah dalam hidup kita, dan kita akan menjadi man of God, manusia Allah. Bertumbuh sebagai man of God. Amin. Ya. Itu sebabnya saya datang tadi kepada Kejadian Kejadian 3 ayat 24.
4 yang menghalau manusia itu, dan di sebelah timur dan Taman Eden ditempatkannya lah beberapa kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan, berarti menutup dengan meterai, kepada pohon kehidupan. Ada 2 pohon ada di dalam tengah-tengah taman. Pohon yang pertama adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Pohon yang kedua adalah pohon kehidupan. Yang mana dari pohon ini yang dilarang Tuhan untuk dimakan? Dilarang adalah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Apa yang Adam dan Hawa makan? Pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Tapi mereka disuruh untuk makan pohon kehidupan, tapi tidak makan pohon kehidupan. Haleluya. Tapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa karena memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, manusia jatuh ke dalam dosa. Tuhan tahu kalau manusia itu sebagai manusia menurunkan standarnya, kehidupannya menjadi manusia daging, lalu memakan pohon kehidupan, maka manusia itu akan menjadi kekal. Tuhan bilang tutup. Beribu-ribu tahun ini menjadi meterai. Banyak orang ingin datang mencari Tuhan yang namanya agama, tapi itu dimeteraikan. Karena ada di sana malaikat kerub dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar. Artinya tidak bisa dibuka, tidak bisa dimasuki. Akses kepada pohon kehidupan itu tidak bisa. Haleluya. Ini punya arti rohani. Apa arti rohaninya? Pohon kehidupan itulah firman Allah. Haleluya. Itulah roh nubuatan itu. Itulah Yesus Kristus. Ingat, pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Haleluya. Pada mulanya Tuhan juga sudah menciptakan, menaruh pohon kehidupan di Taman Eden. Pada mulanya. Haleluya. Ya, itu di Taman Eden. Saya ingin bertanya kepada Kejadian 1 ayat 1 sampai 2. Iblis dilemparkan dari bumi, dari surga, lalu bumi belum berbentuk, gelap gulita dan kosong, memenuhi samudera. Betul? Pertanyaannya adalah, apakah Eden itu juga termasuk waktu itu di bumi yang pura-pura itu? Tidak. Bumi belum berbentuk, gelap gulita memenuhi samudra raya. Berfirmanlah Allah, jadilah terang, maka terang itu jadi. Tapi tiba-tiba penciptaan per hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam bicara tentang pekerjaannya di bumi. Tapi waktu Tuhan menjadikan manusia, Tuhan menempatkan manusia di Taman Eden. Pertanyaan saya, setan dijatuhkan, apakah juga setan menjamah Eden? Apakah Eden ada di bumi? Ya. Baca, ada 4 sungai di sana. Ada sungai Tigris, sampai sekarang Tigris masih ada. Ya, Efrat. Ada Efrat, ada emas bedola, Chrysopras, dan segala emas yang terbaik ada di sana. Pertanyaan saya adalah, apakah waktu bumi di Kejadian 1 ayat 1 dan 2
sampai 3. Eden sudah termasuk bagian dari bumi. Saya akan jawab ini minggu depan. Kalau kalian sudah siap. Apakah setan bisa menjamah ini? Tidak. Eden di bumi. Dia buktikan ada 4 sungai di sana. Ada sungai Efrat, sungai Tigris, sungai Pison. Pison, Gihon. Gihon. Ada. Mengalir di Eden. Haleluya. Kalau kau mengerti selama sebulan ini tentang dimensi roh yang saya sampaikan, maka dimensi natural itu dan dimensi supranatural itu sebenarnya adalah dimensi yang tidak jauh. Iya, sekali kan. Amin. Lalu Tuhan bilang akan datang bumi yang baru dan langit yang baru, dan Tuhan akan memerintah selama 1000 tahun di bumi. Biar makin. Nah, saya jawab sekarang, nanti besok minggu depan. Haleluya. Amin. Sekarang saya akan datang ke ayat ini. Berarti ribuan tahun manusia tidak bisa mengakses firman menjadi makanan. Lalu kapan akses untuk masuk ke pohon kehidupan ini mulai bisa masuk? Kita datang kepada Wahyu 5 ayat 5. Maka saya bilang tadi, antara Wahyu 5 ya dan Kejadian 3 itu ada hubungannya. Tapi jauh, Pak. Kejadian sampai Wahyu ujung ke ujung. Dalam dimensi roh, yang jauh itu tidak jauh. Ya. Jauh itu bukan jarak. Haleluya. Pergeserannya. Haleluya. Ini supaya kau bisa mengerti. Ya. Ya. Uang menunggang balikan semuanya itu sehingga kita membuat kita kehilangan kemampuan melihat dimensi roh. Amin. Haleluya. Ya. Semalam saya tanya juga kepada Biu, kalau kamu menjadi anak dan kamu punya bapak, apakah Allah berbicara kepadamu? Lalu saya tanya, kapan terakhir Allah berbicara kepadamu? Apakah benar-benar Allah berbicara? Kau bilang kau anak Allah, tapi sampai hari ini kau tak pernah dengar suara Tuhan. Termasuk yang di sini. Apakah kau mendengar suara Tuhan? Apakah kau tahu suara Tuhan bentuknya seperti apa? Nah, yang tidak datang di badan cari tahu kepada yang datang di gunung. Karena kemarin sudah saya bukakan bagaimana mendengar suara Tuhan. Jangan suara setan sering kau dengar, suara Tuhan. Kau bukan anak setan, kau anak Tuhan. Yes, amen. Haleluya. Harusnya yang sering kau dengar adalah suara Tuhan, suara Bapakmu. Come on, sadar. Ya. Kalau kau seorang anak, lalu sering kau dengar suara dari tetangga yang menjadi bapak-bapak, dicurigai kau. Apakah kau anak tetangga? Amin. Lalu ketika kau merasa lebih sadar dengan suara setan ketimbang suara bapakmu, yaitu Bapa di surga, jangan-jangan. Haleluya. Pecah itu bukan gado-gado. Haleluya. Amin. Mengerti di sini ya? Oke, kita kembali ke sini. Ada hubungannya Kejadian 3 ayat yang ke-24 dengan Wahyu 5 ayat 1 sampai 4. Sekarang kita datang kepada Wahyu 5 ayat 5.
Haleluya. Lalu berkatalah seorang dari tua-tua itu kepadaku, jangan engkau menangis. Sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Ini yang dimaksud, yang dijagai oleh keruk dengan pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar. Amin. Haleluya. Ya. Ini yang dimaksud, dijagai. Kenapa? Tak ada yang layak, tak ada yang sanggup. Pribadi yang sanggup membuka gulungan ini bukanlah karena ototnya besar, Ya. tapi dia membayar dengan nyawanya. Karena kitab ini harus dibayar dengan penebusan, harus dibayar dengan kematian. Amin. Karena hanya darah yang bisa membukanya. Haleluya. Ya. Amin. Amin. Kecilkan gini. Haleluya. Mengerti di sini? Amin. Mengerti sampai di sini? Makanya seorang dari tua-tua itu berkata, jangan engkau menangis. Sesungguhnya, coba kau bayangkan, kitab Wahyu ini ditulis ya 2000 tahun setelah itu. Tapi seakan-akan firman Kejadian 2, Kejadian 3 dan kitab Wahyu itu sepertinya itu dekat dan saling meningkatkan satu dengan yang lain. Amin. Amin. Jadi firman, di dalam firman tidak ada kebingungan. Yes. Kenapa ada orang yang bingung mendengar firman? Karena dia tidak ada di alamnya. Ya. Apa alam dari firman? Itu alam dimensi surga. Lalu dia mendengar dengan daging, tak akan sanggup. Ya. Tak nyambung. Sambung. Amin. Amin. Tak nyambung dia. Amin. Amin. Ya. Walaupun dia duduk di gereja mendengar firman, tapi begitu dengar firman langsung bening, ya natural. Ya. Haleluya. Kita bukan natural, kita spiritual. Kamu bukan daging, kamu adalah roh. Haleluya. Amin. Ya. Haleluya. Yes. Amin. Yes. Ini harus kalian bisa pahami. Ya. Dan dia berkata, jangan engkau menangis, sesungguhnya singa dari Yehuda, yaitu tunas Daud, telah menang. Kenapa dia disebut menang? Bukan karena dia bertempur, tapi dia menyerahkan nyawanya. Ya. Dia memberi dirinya disalib, mati di atas kayu salib, dan membuat darahnya tercurah dari tubuhnya. Dia sudah membayar, dia sudah menang karena sudah membayar. Ya. Jadi dia menang bukan karena pertempuran, tapi dia menang karena sudah membayar harganya. Yes. Amin. Haleluya. Ya. Singa yang dari Yehuda tunas Daud telah menang, sehingga ia dapat membuka gulungan kitab itu dan membuka ketujuh meterainya. Maka ketika Yesus mati di atas kayu salib, turun ke dunia orang mati, kemudian dia bangkit dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa di surga. Sejak hari itu, orang-orang yang percaya kepadanya akan bisa masuk, Amin. akses kepada pohon kehidupan. Yes. Amin. Haleluya. Amin. Bagi orang dunia, mereka akan masih melihat pedang yang menyala-nyala dan menyambar-nyambar. Matius 13 ayat 11. Bagi mereka, aku mengatakan dengan perumpamaan. Amin. Tapi bagi kamu, tidak ada yang rahasia di dalam kerajaan surga. Bersyukurlah hidupmu, karena kamu memahami kebenaran ini. Amin. 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 Haleluya. Ya. Jadi walaupun kau masih kecil, kalau kau setia dan tegur,
maka kau akan mulai melihat gulungan kitab itu akan dibukakan, roh nubuatan akan bekerja di dalam hidupmu. Yes, amin. Amin. Ya. Haleluya. Ya. Ayat yang ke-6. Maka aku melihat di tengah-tengah tahta dan keempat makhluk itu, dan di tengah-tengah tua-tua itu berdiri seekor anak domba yang telah disembelih. Anak domba yang telah disembelih maksudnya apa? Sudah mati atau masih hidup? Sudah. Iya. Tapi di sini adalah domba yang sudah disembelih tapi hidup. Amin. Yes. Haleluya. Ya. Tanda dia dipotong itu ada, tapi dia hidup. Ya. Makanya nanti tubuh kita, ketika kita menerima tubuh kemuliaan naik ke surga, tubuh kita sempurna. Hanya satu tubuh yang cacat di surga, di telapak kakinya. Kenapa? Karena itu meterai penebusan. Amin. Haleluya. Jadi surga itu adalah sangat akurat. Tidak ada boleh celah di sana untuk akhirnya ada penuntutan yang akhirnya nanti dituntut. Hidupmu juga harus demikian. Ya. Jangan kau masuk dalam perjalanan rohani tapi kau masih simpan ada sampah dari setan itu. Maka suatu saat kau ada di satu tempat, kau ditariknya turun ke bawah. Karena bendanya, kepunyaannya milik kau bawa. Kau tidak bisa bilang, saya melayani kau, tapi kau menyimpan sakit hati. Kita adalah pelayanan roh. Amin. Haleluya. Ya. Jangan sampai ya kita tidak meniru surga. Surga itu bersih, tidak ada di sana akses setan menuduh lagi. Karena semua ada tanda dan meterai. Ya. Amin. Amin. Mengerti di sini? Amin. Haleluya. Dan kita bisa melihat di sini, itulah namanya roh pewahyuan. Sejak Yesus disembelih, anak domba Allah itu, ayat yang ke-6, ya, berdiri seekor anak domba seperti telah disembelih, bertanduk 7, bermata 7. Bah, ada kuda itu. Bertanduk 7, bermata 7. Tanduk itu berbicara pemerintahan. Haleluya. Mata berbicara ketujuh anak roh Allah yang diutus ke bumi. Itu Roh Kudus. Berarti ada 7 Roh Kudus? Tidak. Itu adalah Roh Kudus. Tapi di dalam dimensi roh, dia bisa berada di beberapa tempat, bahkan miliaran tempat dalam waktu yang sama. Itu dimensi roh. Amin. Ya, bertanduk 7 dan bermata 7, itulah ketujuh roh Allah yang diutus ke seluruh bumi. Berarti yang bekerja sekarang di bumi apa? Siapa? Roh Kudus. Roh Kuduslah yang sekarang bekerja di bumi. Amin. Makanya Yesus bilang apa? Masih banyak hal yang ingin kukatakan kepadamu, tapi kau tidak bisa menanggungnya. Aku akan pergi dan akan mengutus Roh Kudus kepadamu, Roh kebenaran. Dia akan memberitahukan segala sesuatu yang telah kukatakan kepada kamu. Bagaimana mungkin kita tidak mengetahui apa yang telah dikatakannya? Ini yang dimaksud firman tanpa roh pewahyuan. Amin. Segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Kalau saya bilang sama Mak Niko, ya, saya bilang, Mak Niko, kukasih kamu nanti uang 10.000. Perlukah pewahyuan di situ? Perlukan. Tapi ingat, dia akan mengatakan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Dia menerima firman, tapi tanpa pekerjaan Roh Kudus, yaitu roh pewahyuan, maka dia tidak dapat apa. Amin. Ibarat saya bilang,
saya kasih uang kepadamu Mak Niko 10.000, tapi dia tidak melihat uang yang 10.000. Itulah roh pewahyuan. Ya, itulah roh pewahyuan pekerjaan. Dia akan memberitahukan segala sesuatu yang telah kukatakan kepadamu. Jadi jangan kau mendengarkan firman, mendengarkan khotbah, tapi tanpa roh pewahyuan. Dan jangan dengarkan seorang pengkhotbah tanpa dia bisa mendemonstrasikan roh pewahyuan. Bisa berkhotbah, tapi ini soal bagaimana dia bisa membawa Roh Kudus bekerja melalui setiap perkataan yang disampaikan melalui mulutnya. Itulah Bapak rohani. Haleluya. Tidak mungkin Elisa mengikuti Elia selama 13,5 tahun, 14 tahun kalau dia tidak melihat roh pewahyuan. Apa pewahyuan yang dilihat oleh Elisa? Ada sesuatu yang saya miliki yang tersimpan di dalam Elia yang harus kuambil. 14 tahun adalah masa untuk dia bisa menyesuaikan dimensi rohnya sama dengan dimensi rohnya Elia. Itu sebabnya dia bilang apa? Tinggal di sini sampai 3 kali, ke Yeriko, ke Betel, ke sungai Yordan. Tapi dia selalu berkata, demi hidupmu, demi alammu, aku tidak meninggalkan engkau. Maka kamu jangan melakukan sesuatu di luar dari apa yang dikerjakan oleh Bapamu. Kau harus berada di mana Bapamu berada. Amin. Supaya kau bisa melihat apa yang saya bawa untukmu. Terhubung erat. Haleluya. Kalau kau tidak bisa melihat, maka dengan mudahnya kau akan bilang Papa ceng. Tak ada untung mengikutimu. Karena nggak ada bagian saya lagi dari tangan Sukamaki. Bukan itu. Kalau kau percaya kepada pekerjaan Bapamu, kau juga akan bisa juga menikmati hasil yang dikerjakan oleh Bapa. Amin. Jadi malam ketika saya berbicara dengan Tuhan, Tuhan bilang, siapkan dirimu, siapkan orang-orangmu, aku akan membukakan kepadamu dimensi marketplace tentang dimensi bisnis. Suruh mereka mendengar dengan baik. Berarti jangan lakukan sebelum saya suruh dan bukan. Kalau engkau sudah melihat, pertajam dulu penglihatanmu. Terus bertajam sampai tajam, sampai tidak ada kurang. Kalau engkau sudah melihat, jangan bilang, oh Papa tidak bisa melihat, aku lebih hebat dari Papa. No. Kalau engkau sudah melihat, belum tentu itu akan termanfaat hasil dalam hidupmu. Jangan kau semakan, oh iya, betul, karena ada kebutuhan. Bukan, kau bisa melihat mengerjakan itu bukan karena kebutuhanmu, tapi karena kebutuhan Tuhan. Amin. Untuk tempat itu harus dijalani. Yes, amin. Ya. Selama kita melihat tanah yang 4 hektar itu hanya karena kebutuhanmu, tak akan kita bisa buka itu, meterai di sana. Iya, amin. Betul. Tapi ketika kita sudah mulai melihat kebutuhan di sana karena adalah asal Tuhan, sama seperti Yesus berkata kepada murid-muridnya, ambil keledai di sana. Nanti kalau yang punya tanya, apa dia bilang? Bilang, Tuhan memerlukan. Berarti keledai itu diambil karena Tuhan memerlukan. Ya, amin, amin. Haleluya. Dan kalaupun kamu diutus ke marketplace karena kamu sudah tahu ada kebutuhan Tuhan, bukan kebutuhanmu. Kalau kau masuk ke sana di tempat spirit Bapa bekerja, kau masuk ke sana karena kebutuhanmu, kamu akan menjadi sama seperti mereka.
sama seperti Lot. Sebelumnya berkembang di antara Sodom dan Gomora. Tapi ketika Allah datang menghancurkan Sodom dan Gomora, Lot sendiri sudah ada di pintu gerbang Sodom dan Gomora. Haleluya. Amin. Jadi jangan ada masuk ke sana kalau kau tidak. Makanya saya ingat membekas dikatakan oleh Bapak Jonathan itu. Marketplace adalah tempat segala ular ada di situ. Dan itu tempat yang sangat berbahaya. Jangan utus orang yang tidak siap. Jadi apa yang kalian dengar melalui orang-orang yang sudah sukses dan hebat di situ, bukan berarti kamu langsung saya melompat. Pertajam penglihatanmu, pertajam pendengaranmu, karena marketplace itu akan menjadi akan kita bisa pengaruhi ketika kita melihat dan mendengar Allah mengerjakan kebutuhan di sana. Ketika kita punya Tuhan kebutuhan di sana, maka orang harus pergi diutus. Dan kalau Tuhan bilang keluar segera dari sana, segera keluar. Jangan keasikan. Udah di sini. Penghasilanku sudah di sini. Keluar, nggak mau lagi keluar. Kau masuk ke situ tanpa tudung, kau dipatuk dalam lubang. Ya. Tinggal nama. Tahu tinggal nama? Atau diutus anaknya merantau, tinggal datang peti mati dan tinggal nama. Apa namanya? Di Sodom Maradia. Jenda. Jangan enak. Amin. Amin. Mengerti sampai di sini? Ya. Haleluya. Ya. Amin. Amin. Jadi ini bicara tentang tempat. Jadi hari-hari ini Tuhan sedang melatih penglihatanmu. Yes, amin. Karena ini masalah Yesaya atau Yeremia. Sudah kau lihat masih kabur. Tuhan jangan bertanya. Lalu aku melihat gulungan kitab. Penglihatanmu betul. Dan kau siap itu dibawa oleh Tuhan. Haleluya. Kalau hal masalah sakit hati kau belum siap, tak bisa kau diutus. Harus siap tahan banting, tahan dijibat, tahan dijuki balikin. Tetap saya adalah saya di dalam Tuhan. Amin. Ya, datang uang 5 koper tetap sama, tak berubah. Dikirim uang hanya 5 lembar juga tetap sama. Cukup. Ya, dikirim cek nggak bisa saya, bisa juga tetap hidup. Semua itu berbicara tentang bagaimana kita menjadi orang yang siap. Amin. Amin. Haleluya. Dan begitu kau dikasih banyak, langsung timbanganmu langsung naik 5 kilo. Turun pesan antar ya katanya. Oh, come on. Ya. Jangan apa yang diberi jadi membunuhmu. Apa yang diberi harus membuatmu bertumbuh. Amin. Haleluya. Amin. Amin. Haleluya. Amin. Tak boleh dari dunia ini merubah identitasmu. Amin. Identitasmu hanya ada di dalam Kristus. Identitasmu diberikan di dalam rumah rohani. Rumah rohani menyiapkan supaya penglihatan pendengaranmu itu tajam. Haleluya. Menantikan Tuhan berbicara dan bergerak. Sampai kita tunggu Allah punya kebutuhan di marketplace, barulah kita utus orang. Ya. Kita buka angkringan. Kenapa? Ada saya punya kebutuhan. Belum berhasil kamu di situ. Belum siap. Apa kita harus buka? Saya ingin belajar di sana ketekunan. Ya. Walaupun hanya 10.000 satu malam.
Tapi saya belajar karakter Allah di sana. Amin, Itu amin, amin. berarti ingin Allah ada di sana. Ya. Haleluya. Saya ingin belajar bagaimana menjadi hamba dan menjadi orang yang bekerja dalam tim. Haleluya. Oh, mantap. Ini supaya kita cepat keluar. Belum tentu. Kau mengerti dulu Allah punya kebutuhan di sana dalam hidupmu. Amin. Amen. Haleluya. Amin. Haleluya. Yes. Ketika Ishak mengutus Yakub ke rumah pamannya Laban 20 tahun, bukan karena Laban punya kebutuhan. Kebutuhannya semua ada di rumah bapaknya Ishak, semua tersedia. Tapi dia mendengar Allah punya kebutuhan. Apa kebutuhan Allah? Kebutuhan Allah dinyatakan kepada Ishak dan Ribka. Lebih baik aku mati kalau Yakub juga mengambil perempuan Kanaan seperti Esau. Karena benih yang saya punya akan tercemar oleh Kanaan. Allah punya kebutuhan. Ishak lihat, Yakub, Allah punya kebutuhan. Pergi ke sana. Dibentuklah gambar diri dari Yakub yang sebelumnya adalah pencuri perampas menjadi pangeran Allah, yaitu Israel. Haleluya. Terbentuklah itu di dalam dirinya. Begitu dia menang di situ, dia pulang membawa kambing domba dan apa. Ingat, marketplace bukan home kita, bukan rumah kita. Rumah kita adalah rumah rohani yang sudah Tuhan siapin. Home base kita di sini. Haleluya. Makanya yang dilakukan Pak Samuel sudah betul. Dia pergi, kembali lagi. Itu Al-Quran. Haleluya. Maka kalau dia melihat itu adalah pola rohani, dia nggak akan pernah capek. Nggak akan capek. Karena apa? Karena back to home base itulah pola. Kau lihat soal itu pola. Tapi kalau kau lihat itu hanya sebagai pekerjaan, lemak saja sudah harus pergi. Selah sudah harus pergi. Jumat sudah harus sampai. Sudah menunggu pagi-pagi lagi. Oh, haleluya. Sama seperti ketika saya juga menyiapkan, ya, Jumat sudah mulai harusnya dekat. Sabtu 3 sesi. Ya, Minggu 2 sesi. Haleluya. Haleluya. Kalau saya lihat hanya sebagai pekerjaan, saya akan keok. Kapan Jonathan David bisa melakukan itu juga sudah luar biasa. 5 hari, 7 hari dia. Ini masih 2 hari. Udah pegal-pegal. Haleluya. Yang jadi masalah, jangan sampai kau duluan pegal-pegal. Pegal rohani, pegal leher rohani, pegal pundak rohani, ya kan? Semua pegal-pegal. Sehingga apa? Fokus kepada pegal daripada menerimanya. Pegang linu, pegang enso. Ya, nggak bisa. Amin. Mengerti di sini? Ya. Jadi kita bisa menulis sini. Harus ada yang membuka dulu. Ayat yang ke-7. Lalu datanglah anak domba itu dan menerima gulungan kitab itu dari tangan dia duduk di atas tahta itu. Ketika ia mengambil gulungan kitab itu, tersungkurlah keempat makhluk, ke-24 tua-tua di hadapan anak domba itu, masing-masing memegang satu kecapi dan satu cawan emas penuh dengan kemenyan. Itulah doa orang-orang kudus. Jadi kau pikir doa orang-orang kudus itu menguap seperti uap air? Itu tersimpan. Ada yang menangkap. Yang jadi masalah, kamu orang kudus atau orang kudis? Kalau ya doa orang kudus itu adalah terus disimpan. Dan Alkitab berkata,
bahwa ada satu cawan penuh dengan kemenyan. Berarti kemenyan itu harum. Kemenyan itu adalah salah satu bahan yang dibawa oleh orang Majus dari timur ketika datang untuk menyembah Yesus sebagai seorang bayi. Amin. 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 Jadi harus bawa kemenyan. Datang ke rumah kami bawa kemenyan. Haleluya. Amin. Dan mereka menyanyikan suatu nyanyian baru, katanya. Engkau layak menerima gulungan kitab itu dan membuka menterainya, karena engkau telah disembelih dan dengan darahmu engkau telah membeli mereka bagi Allah dari tiap-tiap suku, bahasa, dan kaum, dan bangsa. Haleluya. Kenapa Yesus disebut menang? Karena dia sudah membayar lunas dengan darah. Dia tidak berjuang, tapi dia memberi nyawanya, membayar dengan darahnya. Dia disebut telah menjadi pemenang. Tapi kita lebih dari Pemenang. Oh, lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Kita, saya, kamu lebih daripada pemenang. Haleluya. Haleluya. Ayat yang ke-10. Dan engkau telah membuat mereka menjadi suatu kerajaan dan menjadi imam-imam bagi Allah kita, dan mereka akan memerintah sebagai raja di bumi. Sebagai hadiah dari dia sudah membeli dengan darahnya, Bapa di surga memberi dia kerajaan. Inilah disebut kerajaan yang dimaksud dalam kitab Daniel 10. Satu batu yang terguling dari surga menimpa patung itu, maka itu menjadi gunung, dan itu menjadi kerajaan Allah selama-lamanya. Jadi tidak ada kerajaan pemerintahan di muka bumi ini itu karena dia, tapi itu karena Yesus sendiri yang mengizinkan. Haleluya. Jadi siapapun nanti akan menjadi presiden dari Republik Indonesia, tak usah takut, karena itu ada di dalam kontrolnya Raja di atas segala raja. Haleluya. Amin. Karena Indonesia adalah our father's land. Amin. Amin. Indonesia adalah father's land. Dia itu adalah tanah bapak kita, warisan bapak kita. Indonesia yang baru. Haleluya. Haleluya. Amin. Jadi ini harus kita bisa lihat di sini. Jangan turun Romo. Amin. Harus bisa berjalan bersama dengan saya. Ya. Kemudian dia membangkitkan, katanya, kerajaan Allah dan imam-imam bagi Allah, dan mereka memerintah sebagai raja di bumi. Haleluya. Dikatakan memerintah, ya, memerintah di bumi, memerintah sebagai raja di bumi. Pemerintahan Allah kita telah didulurkan dari Sion. Tongkat pemerintahan Allah telah didulurkan dari Sion. Haleluya. Tujuan Allah membangun rumahnya bukan supaya kita gemuk-gemuk, sehat-sehat, lalu makmur, bukan. Tapi tujuan Allah adalah supaya dia bisa mempraktekkan pemerintahan Allah melalui hidup. Haleluya. Ya. Maka aku melihat, ayat 11, mendengar suara banyak malaikat sekeliling tata, makhluk-makhluk dan tua-tua. Jumlah mereka berlaksa-laksa dan beribu-ribu laksa. Katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan yang di bawah bumi, berarti termasuk setan. Jadi jangan pikir setan itu berkuasa atas dirinya sendiri. Dia berkuasa sebatas yang diberi oleh Tuhan kepadanya. Tapi ketika anak domba itu menyatakan pemerintahannya, semua makhluk yang ada di surga, malaikat-malaikat, semua makhluk yang ada di bumi, yaitu manusia, jadi nggak ada alien. Amen.
Tak tertulis itu di dalam Alkitab. Walaupun banyak saintis bilang membuktikan ada piring terbang, ya, jurus piring terbang atau apapun semuanya, itu tidak bisa kita percaya karena tidak tertulis dalam Alkitab. Haleluya. Yes. Tak tertulis itu dalam Alkitab. Kalaupun ada orang berkata ada kehidupan di bulan, tak ada tertulis di Alkitab ada kehidupan di bulan. Ya. Tak ada. Jadi kalaupun ada orang yang membangun proyek supaya mengirim nanti wisatawan ke bulan, bodoh orang itu. Proyek kebodohan. Karena Alkitab tidak menyatakan ada kehidupan yang lain. Hanya ada dua. Di surga, di bumi, di bawah bumi. Di bawah bumi ada kehidupan. Itulah kerajaan kegelapan. Alkitab bilang yang di surga, di bumi, dan yang di bawah bumi sujud menyembah kepada Anak Tuhan. Amin. Bagi semua makhluk yang ada di ketiga tempat ini ada hanya untuk menggenapi firman Tuhan. Termasuk setan pun ada untuk menggenapi firman Tuhan. Itu kemarin disingkapkan oleh Papa Joni kan. Setan pikir ketika Yesus digiring untuk disalibkan, maka tamatlah riwayat Yesus. Salah. Justru ketika Yesus mati bangkit pada hari ketiga, setan tidak bisa balikin lagi. Justru di situ kemenangan. Jadi memang otak setan itu tetap tidak sebrilian otak itu, otak orang. Dia nggak bisa melihat masa depan. Amin. Amin. Berarti secara tidak langsung Tuhan memakai setan untuk menggenapi yang namanya nubuatan tentang penyaliban, kematian, kebangkitan Yesus. Ya, itu yang kemarin kita renungkan kan, yaitu esensi dari baptisan air. Ya kan? Pengalaman, kematian, penguburan, Kebangkitan. dan kebangkitan Yesus. Supaya sama seperti Yesus dibangkitkan, kita juga menerima kuasa kebangkitan. Haleluya. Amin. Sama seperti Yesus telah mati, kita juga sudah mati terhadap dosa dan kejadian. Haleluya. Sama seperti Yesus juga sudah dikuburkan, kita juga sudah dikuburkan dengan manusia lama kita, supaya bangkit menjadi ciptaan. Amin. 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 Haleluya. Ya. Dan ayat yang ke 12, katanya dengan suara nyaring, anak domba yang disembelih itu layak untuk menerima kuasa dan kekayaan dan hikmat dan kekuatan dan hormat dan kemuliaan dan puji-pujian. Dan aku mendengar semua makhluk yang di surga dan yang di bumi dan di bawah bumi dan di laut dan semua yang ada di dalamnya berkata, bagi dia, ya, bagi dia yang duduk di atas tahta, bagi dia anak domba, haleluya, adalah puji-pujian dan hormat dan kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Dan keempat makhluk berkata, amin. Dan dua-dua itu jatuh tersungkur dan menyembah. Sejak saya bagikan kebenaran ini, saya memberitahu di dalam roh, akses untuk kau masuk dalam dimensi itu adalah habitat kita. Amin. Jangan keluar masuk, kau tetap dalam dimensi. Haleluya. Amin Bang Nen. Jadi tetap dalam dimensi roh. Kesadaran saya ada dalam dimensi roh, itu yang membuat saya berkuasa di bumi. Haleluya. Haleluya. Ya, kesadaran saya adalah roh dan hidup dalam dimensi roh, berarti surga dan bumi bersatu. Maka kita menggenapi doa Tuhan Yesus, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Haleluya. Amin. 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 Bumi seperti di surga. Itu dimensi yang kita miliki di dalam Kristus. Haleluya.
Dan inilah makanya kenapa saya bagikan tentang Rehobot. Inilah yang disebut rumah Bapa. Jangan kamu takut, jangan gelisah hatimu. Di rumah Bapakku banyak ruang dimensi. Haleluya, haleluya. Artinya kamu akan mulai mengerti bagaimana bergerak dalam dimensi roh, bagaimana hidup dalam dimensi roh. Kamu akan berjumpa dengan firman yang adalah makanan rohani bagimu, bukan lagi menjadi hanya informasi bagimu, tapi kau akan masuk dalam dimensi. Haleluya. Ketika kau ada dalam dimensi roh, ada di dalam firman, engkau mulai merasakan menggali, menemukan titik terobosan. Akan jauh lebih mudah bagi untuk mengalami titik terobosan karena kau mengerti dimensinya. Haleluya. Amin. Haleluya. Haleluya. Amin. Kenapa Elia membawa Elisa menyeberang? Karena sama seperti 50 anak Nabi hanya melihat dari jauh. Mereka walaupun tahu teorinya, tahu polanya, tapi tak bisa menangkap apa yang dimiliki oleh Elia. Tapi Elisa dibawa mendekat. Jangan seperti 50 anak Nabi. Mereka tahu dimensi roh. Kamu tahu Tuhan akan diangkat daripadamu. Tahu. Tapi tidak bisa bergerak di sana. Saking bodohnya mereka setelah Elisa menerima jubah, menyeberang, memukul dan jubahnya dan sungai Yordan terbelah, dia menyeberang. Datang 50 Nabi. Mana tahu Elia itu diangkat Tuhan ke surga, dicampakkan ke salah satu gunung. Suruh kami pergi, kami cari. Jangan pergi, kata Elisa. Suruh kami pergi, pergilah. Jangan kau pikir kalau Bapak Rohani bilang pergilah, itu berarti dia setuju. Banyak orang ketika dia bilang pergilah, oh dia setuju, langsung ambilnya. Bukan setuju maksudnya, pergilah. Itu seperti lagi lau mau tutum manomon. Artinya Juli, pergilah, suka-suka. Itu bukan restu, itu bukan pemutusan, ya. Sama seperti Bapak dalam Lukas 15, minta setengah bagian hartaku, ini, minta ini, pilih dia. Mengerti? Halo, halo, ya. Supaya kita bisa melihat bagaimana kita diutus. Kalau kau percaya dalam pemutusan, kamu pergi. Ya, makanya jangan kirim utusan yang tidak diutus oleh bapakmu. Haleluya. Kemana ini kebenaran? Hanya yang saya utus yang akan harus pergi. Ya, kalau kau kirim utusanmu sendiri, berarti kau sudah bekerja sendiri. Jangan-jangan nanti kau mengurangi kualitas dari pemutusan. Harus belajar percaya. Amin. Halo? Ya. Belajar percaya kepada Bapak Rohani. Yang begini-beginian, ini bukan kaleng-kaleng. Jangan kau pikir diam, ini kaleng-kaleng. Ya. Karena justru diam dan tenang adalah ilmu yang paling tinggi di dalam Tuhan. Ya. Makanya dengan diam dan duduk tenang terletak kekuatanmu. Ya. Ini tak dimiliki oleh orang dunia. Ya. Mereka pikir dengan kuat-kuat dia berteriak-teriak, dia paling hebat. Yes. Dalam diam tinggal tenang terletak kekuatanmu. Amin. Saya akan ajari kamu ketika kamu harus dianiaya untuk ilmu ini. Ya. Banyak orang supaya dia berhadapan dengan musuh, dia ambilnya ilmu pendek, tahan gimbal, tahan parang, tahan tikam. Supaya tidak ditukar dan tidak digimbal dan tidak semuanya itu duduk diam tinggal tenang. Kau tidak akan digimbal. Ya. Haleluya. Kau tetap perlu ilmu tahan di situ. Ya, kau hanya diam. Ilmu ini saya praktekkan dari ini. Banyak orang yang fitnah saya. Saya duduk diam tinggal tenang.
biarkan mereka kebakaran jenggot. Saya tidur nyenyak. Sudah di mana mereka sekarang? Jadi jangan bilang saya bodoh. Justru itu ilmu yang paling tinggi. Kurang cepat. Jangan bilang kurang cepat. Itu ilmu yang paling tinggi. Haleluya. Lihat, bagi orang dunia bilang bodoh. Tidak. Ngapain saya capek berperang? Allah yang berperang. Yes. Ilmu paling canggih. Ya. Ilmu paling canggih kau duduk-duduk tenang. Allah yang nokok kepalanya. Iya. Ngapain kau bikin nokok kepalanya? Tanganmu udah capek, kakimu sudah jalan. Duduk di sini. Biarkan Allah yang bekerja. Tinggal Yes. kita lihat. Haleluya. Haleluya. Ya, saya menghadapi dulu preman, tiga telepon. Ada orang kata yang membakar gudang saya, Bang. Enggak aku sih, Bang. Enggak, aku bilang abang. Nanti kalau abang kau kasih tahu ke dia, nanti bapak yang berhadapan dengan dia. Pikirnya bapak jenderal. Pikiran mereka, Rasanya bapak jenderal. dari bapaknya katanya. Ada berarti apa namanya kapten tentara? Tak ada. Bapak saya adalah penguasa langit. Yes. Karena saya tahu kalau dia mengikuti saya, dia kena. Kalau dia cari darah ke saya, dia akan dapat darah. Iya. Kata-kata nggak melukai kita lagi. Iya. Lalu kalau kau masih terluka, masih di situ kah kau? Bisa. Iya. Masih di situ kah dirimu? Saya sudah mati dengan itu. Mau kau jalani torturing 7 hari 7 malam, nggak akan bangkit. Nggak akan bangkit. Haleluya. Karena kami kan saling meneguhkan. Kita udah mati dah, jangan ada mati. Mana ada mati yang tiba-tiba bangkit. Biarkan kau bisa merasakan bahwa firman adalah segalanya. Sama seperti juga Papa Jonat, Tude Bakari juga demikian. Musuhnya yang ingin membunuh dia, sehingga sementara Tuhan suruh dia pergi dulu ke Inggris. Tiba-tiba pagi-pagi Tuhan berbisik kepada Tude Bakari, orang yang sudah membunuhmu sudah mati, kembali ke negeri. Kan enak kan? Orang yang ingin membunuh sudah mati, sekarang kembali ke negeri. Apa Jonathan jadi curi? Dia bangun gereja. Orang-orang Cina yang kelenteng-kelenteng, wow ini gagak mendingmu. Dia kasih nubuat, di tempat kelentengmu ini akan saya bangun rumah tua. 5 tahun kemudian dia bangun itu terjadi. Lalu kalau kita pergi ke rumah, ada ke sebelah kiri, ada kelenteng kecil rumah kecil, air lagi. Di desertnya, pernah lihat kan? Air kecil aja. Dan Pak Wisma Mulia di situlah dulu kelenteng besar. Kisah Tuhan memerlukannya. Iya. Amin. 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 Haleluya. Yes. Jadi kita ini adalah seperti yang kau percayai. Apa yang kau percaya kata Tuhan kepadamu, maka kau akan menjadi seperti itu. Amin. Yes. Amin. Amin. Kalau terlalu rendah kita, melawan yang tidak level kita. Iya. Semakin kau punya level tinggi, bayaranmu mahal, pertandinganmu pun tiketnya mahal. Iya. Itu sebabnya begitu dikatakan itu adalah pertandingan yang yang akan memberikan nilai, itu bahaya mahal semua. Iya. Walaupun itu pertandingan tinju flamboyan yang sudah tua-tua. Petinju flamboyan kan? Pernah kan lihat petinju flamboyan? Van der Holyfield, Menkes itu sekarang sudah petinju flamboyan. Tapi karena itu berkelas, orang bayar mahal. Ketahu. Jadi itu tidak akan membawa. Amin. Apa yang saya bagikan hari ini membawamu kepada level dalam dimensi. Lihat cara saya memandang, lihat firman Tuhan memandang, dan kamu akan menjadi seperti firman. Haleluya. Hari ini Tuhan akan bawa kamu kepada akses
di mana tidak ada lagi gulungan yang masih termaterai lagi. Amen. Itu akan dibukakan satu demi satu. Haleluya. Karena anak domba Allah dengan 7 tanduk dan 7 mata, yaitu Roh Kudus yang diutus ke seluruh bumi, itu telah menang. Dia sudah membuka gulungan kitab itu, sudah membuka ke-7 materainya, dan mulai hari itu dan mulai hari ini juga tidak ada yang akan menjadi masih tersembunyi di hadapanmu. Haleluya. Karena kau adalah roh di dalam dimensi roh, kamu adalah habitat di dalam dimensi surga, maka kamu akan melihat hari-hari di mana terobosan demi terobosan akan tersikat kepadamu. Amin. Haleluya. Haleluya. Yes. Ini tidak hanya lagi bicara tentang sesuatu yang mentok. Papa, saya ada persoalan begini. Ya, terus, itulah mentok. Tapi dia bicara tentang Papa, saya ada satu yang dikatakan Tuhan. Ini harus lakukan, ini saya lakukan. Saya sudah kerjakan di sini, tapi saya perlu konfirmasi dari Papa. Apakah saya akan lanjutkan? Nah, itu berarti bicara tentang terobosan. Amin. Haleluya. Amin. Haleluya. Tuhan mau mengerjakan itu di dalam kita. Mari bangkit berdiri. Haleluya. 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 Yes. Mari bangkit berdiri semua. Sampai selamanya anak domba berkata, haleluya. Haleluya. Kami bersyukur siang hari ini surga itu bukan suatu yang jauh, tapi ketika kami hidup sebagai manusia roh, surga dan bumi itu bersatu. Itulah Eden. Eden adalah tempat surga dan bumi bersatu. Haleluya. Sampai selamanya anak domba berkata, ku datang dan sujud.
akses kepada pohon kehidupan sudah dibuka. Firman Allah yang menjadi makanan, yang disebut dengan kebenaran, itu telah disingkapkan dan dibuka. Yang perlu kau lakukan adalah membangun kesadaran kau sudah tidak dari natural kepada supranatural. Kau bukan lagi daging, tapi kau adalah roh. Sadar bahwa kau adalah sudah pindah dari daging pada roh. Itu akan membangun kesadaran akan dimensi surga, pengalaman akan keindahan, pengalaman akan hidup yang kekal dan kekal, pengalaman tentang surga yang menjadi kebutuhan utama kita, pengalaman supranatural dan kehidupan Allah yang tidak terbatas. Itu akan kamu alami. Oh, kau akan mengerti bagaimana menggali, kau akan mengerti bagaimana menemukan sumber Rehobot, kau akan mengalami titik terobosan dalam. Oh, kau juga akan menemukan orang-orang ada di titik itu, orang-orang yang sudah putus asa, yang tidak punya pengalaman. Kau akan membawa mereka ke situ, karena kau tahu jalan ke sana, karena kau tahu caranya bergerak di sana. Itu dalam dimensi roh, kau menenggelamkan dirimu kepada hadirat Allah, sehingga kau tahu bahwa in the highest place, dalam tempat di mana tidak ada sungai Babel mengalir di sana, tapi kita minum dari Yerusalem. Sejak hari ini saya bernubuat di dalam nama Yesus Kristus. Tempat ini adalah tempat level kita. Dunia bukan level kita, daging bukan level kita, tapi level kita adalah tempat ini dalam hadirat kita. Inilah kita sesungguhnya. Inilah level yang harus kita naiki. Di titik inilah kita akan terus naik. Di titik inilah kita akan terus bertumbuh. Di titik inilah engkau akan melihat bahwa Allah ada di dalammu. Engkau ada di dalam Tuhan. Di titik inilah kau bisa melihat dengan jelas, mendengar dengan baca. Di sinilah engkau bisa mengerti segala perkara, tidak ada yang tersembunyi. Jika engkau ada di dalam situasi kau lahir dalam daging, engkau tahu bagaimana segera berlari ke tempat, meninggalkan semuanya dan kau lari menemukan levelmu. Di sini ada, di sini kau duduk diam, berdiam diri menantikan Allah, dan kau lihat Allah akan berperan. Angkat tanganmu. Ada level yang baru hari ini. Ada level yang baru dalam nama Yesus. Ada level yang baru. Terima dalam nama Yesus. Tempat ini bukan menjadi tempat kebosanan, tapi tempat ini adalah tempat yang diri. Dalam nama Yesus kita akan alami dimensi demi dimensi. Oh, kita akan alami membangun demi membangun. Kita akan alami kemuliaan kepada kemuliaan. Kita akan alami kehormatan Allah demi kehormatan. Kita akan hidup dalam kekudusan demi kekudusan, dan kita akan ada di dalam level kehidupan Allah. Jangan balik ke tempat natural. Perbaiki cara hidupmu, perbaiki cara berpikirmu, perbaiki caramu mengerjakan. Hiduplah seperti level Allah. Hiduplah dengan level Allah. Maka kau akan tahu bahwa kita bukan orang-orang seperti dunia, tapi kita adalah anak-anak Allah. Yang berdirimu akan dipulihkan. Sebab engkau adalah anak Allah. Kalau kita adalah anak, kita adalah ahli waris yang berhak, punya otoritas mengambil apa yang menjadi kepunyaan Bapa. Untuk kita gunakan membangun kerajaannya di bumi. Oh, dalam nama Yesus. Kalau Allah membutuhkan, dia pasti memutus orang-orang. Tapi sebelum orang-orang yang diutus oleh Allah, dia akan siapkan di rumahnya. Haleluya. Orang-orang di rumahnya adalah orang-orang pilihan. Tuhan tentukan dari sebelum